Namanya juga bekerja. Ada uang sebagai gaji yang kita dapatkan. Ada kemampuan sebagai kinerja yang harus kita berikan. Pertukaran tersebut memang terasa normal bagi siklus seorang karyawan. Hanya saja, ketika atasan memiliki rasa tidak suka kepada karyawannya selaku bawahan, tentu siklus yang harusnya normal jadi berubah drastis. Siapa yang dirugikan dalam hal ini? Tentu saja, kamu sebagai bawahan. Ya, dengan kekuasaannya itu, ia bisa saja bersikap dan bertindak seenaknya kepadamu yang tidak ia suka. Lantas, apa yang harus kamu lakukan? Tentu menyelamatkan diri dengan pergi dari perusahaan tersebut. Sebagai pertimbangan, coba simak ulasan alasan logis untuk resign dari pekerjaan saat atasan tidak menyukai kamu berikut ini. Let's begin. Yang pertama, usaha kamu tidak akan pernah ternilai di matanya. Usaha besar saja tidak pernah terlihat olehnya, apalagi usaha yang kecil. Ya, ketika atasan kamu itu sudah menaruh rasa tidak suka padamu, tentu ia tidak akan peduli dengan kinerja yang sudah kamu berikan. Bahkan tak jarang dari usaha yang sudah kamu kerjakan mati-matian itu masih dicari-cari kesalahannya. Dengan begitu, sekeras apapun usaha kamu hanya akan berakhir sia-sia di depannya loh. Yang kedua, kesalahan kecil kamu menjadi begitu besar untuknya. Nah, kalau kamu berbuat kesalahan, baik disengaja maupun tidak, tentu akan menjadi kebahagiaan tersendiri untuknya. Baginya yang tidak menyukaimu itu, kesalahanmu ialah momen besar untuknya bisa menjatuhkan kamu. Dengan kesalahanmu yang tidak sengaja, bisa ia olah lagi dengan statusnya yang lebih tinggi itu untuk menjadikan kesalahan kecilmu berubah menjadi kesalahan yang begitu fatal. Apalagi jika kesalahanmu yang memang besar, tentu bukan hanya menjatuhkan saja, tetapi momen untuk membuatmu rugi serugi-ruginya. Yang ketiga, dengan statusnya lebih mudah untuk menjatuhkanmu. Hal yang lebih kejam lagi, yakni saat kamu tidak berbuat apa-apa, malah dibuat seolah kamu berbuat kesalahan. Ya, ketidaksukaannya padamu itu didukung oleh statusnya yang lebih tinggi dari kamu. Hal tersebut tentu menjadi keuntungan tersendiri untuk lebih mudah menjatuhkanmu. Dengan statusnya itu, maka ia punya kuasa untuk menyuruhmu melakukan hal yang tidak masuk akal sehingga menjebak kamu. Pada akhirnya, saat momennya sudah pas, tentu kamu akan ditendang keluar perusahaan baik dengan membuatmu mengundurkan diri atau memecatmu langsung dan kamu tidak berdaya. Yang keempat, melindungi diri sendiri. Ketika atasan sudah tidak menyukaimu namun belum punya alasan untuk memecat kamu, tentu ia akan membuat kamu tidak betah hingga kamu yang mengundurkan diri. Dengan kamu yang mundur, artinya ia yang menang. Terlebih lagi, ia tak perlu memberikan uang kompensasi layaknya ketika ia yang memecat kamu. Mungkin justru kamu yang membayar denda saat mengundurkan diri saat kontrak belum berakhir. Bahkan ketika ia tidak menyukaimu, bisa jadi ia lebih memilih untuk menyiksa kamu terlebih dahulu. Hingga ia puas dan saatnya tiba kamu akan dikeluarkan dari perusahaan lo. Dengan begitu, kalau bukan kamu yang melindungi diri kamu sendiri, ya nunggu siapa lagi? Kalau bukan sekarang, ya kapan lagi? Kalau kamu tahu bertahan ialah hal yang sia-sia, tentu kamu harus melindungi dirimu sendiri secepat mungkin ya. Resign memang pilihan yang tepat saat dirasa perusahaan bukan menjadi tempatmu untuk berkembang, tapi justru sebaliknya. Namun, kadang ada situasi dan kondisi yang membuat kita harus bertahan lebih lama lagi dan tidak bisa resign secepatnya. Jika memang harus begitu, cobalah untuk menjadi pribadi yang fokus hanya pada kebaikanmu. Selebihnya yang menyakiti, anggap angin lalu saja ya. Semoga bermanfaat. Salam sukses. Dasya.